Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Beberapa menit ke depan kita akan membahas materi mata pelajaran PPKN untuk SMA sederajat kelas 12 pada bab 3 bagian A. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dua, bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Demikian tujuan pembelajarannya. Berikutnya pada bab 3 bagian A, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Menurut Horton dan Kester, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Berikutnya, dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu aliran rasionalis, empiris, dan gabungan keduanya. Denis Diderot misalnya, seorang filsuf Prancis, menyatakan bahwa teknologi adalah berbagai alat dan sistem yang bekerja sama untuk suatu tujuan yang sama. Teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi dunia sebelum abad ke-20 antara lain sebagai berikut, yaitu sistem pertanian di Mesopotamia. Dua, mesin cetak Gutenberg. Ketiga, revolusi industri. Sebagian perkembangan teknologi dunia pada abad ke-20 dan setelahnya, yang pertama itu transistor, dua, serat optik, tiga, komputer, empat, internet. Perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20, yang pertama di bidang pertanian dibuatnya terasering, dua, di kelautan dibuatnya perahu layar, tiga, di bidang busana Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun. Dilihat dari aspek politik, calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet untuk berkampanye dengan biaya relatif murah. Namun, negatifnya kemungkinan dapat terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon atau kelompok dan menentang calon atau kelompok lawan. Dilihat dari aspek ekonomi, konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan berbagai produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan dengan lebih baik. Namun, negatifnya mudahnya membeli barang dikhawatirkan menimbulkan sikap konsumerisme. Dilihat dari aspek sosial budaya, orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan adanya internet. Namun, negatifnya di sini dapat menyebabkan seseorang cenderung menghindari tatap muka secara langsung. Dilihat dari aspek teknologi transportasi, dapat memudahkan seseorang untuk berpindah tempat.
Namun negatifnya berbagai sarana transportasi juga mengakibatkan polusi udara. Dilihat dari aspek teknologi kesehatan, ditemukannya alat-alat bantu kesehatan seperti mikroskop, stetoskop, pengukur tekanan darah, dan sebagainya. Namun negatifnya, obat-obatan dapat berbahaya jika dosis penggunaannya tidak berdasarkan ketentuan dokter. Demikian materi pada bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.